bagaimana caranya buat kami bisa menarik gitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang berpikiran seperti itu. Karena sebetulnya organisasi itu cukup penting dan saya sendiri termasuk yang merasakan benefitnya ya. Halo Sobat Informatics, baik lagi di Himapods by Himatika, podcast yang anak informatika. Kenalin, nama aku Rama, host baru di Himatika Pods. Dan kali ini aku nggak sendiri nih, Sobat Informatics. Kali ini aku ditemenin sama Mas Dika. Selamat datang Mas Dika. Terima kasih udah mau hadir di Himapods kali ini. Nah, fun fact Mas teman-teman, Mas Dika ini ketua himpunan informatika tahun ini. Selain itu, boleh kali Mas Dika sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, Mas Dika, boleh nggak sih kita kenalan dulu nih biar Sobat Informatik semakin kenal. Oke. Halo semuanya. Mungkin kenalin dulu ya. Aku Andika Prasetyo. Jadi saya sendiri di sini menjabat sebagai ketua himpunan informatika ya, Himatika, sebagai ketua umum periode 2025-2026. Oke, gimana mungkin dari Mas Rama? Oh, menurutku udah bagus sih Mas. Terus gimana sih? Ini Mas Dika udah kenalan nih teman-teman. Kali nggak kita tanya dulu nggak sih kabarnya? Gimana Mas Dika hari ini kabarnya? Oke, jadi cukup baik ya kabar aku. Karena ya hari ini ya seperti biasa lah ya, sebagai mahasiswa semester 5, kesibukan kebanyakan dari perkuliahan dan mungkin ada beberapa juga dari luar perkuliahan ya. Mungkin sebagai ketua sejauh ini cukup cukup menikmati untuk kesibukan akhir-akhir ini. Bagus lah berarti teman Sobat Informatics nih. Mas Dika kali ini kabarnya bagus banget dan mungkin di episode kali ini Mas Dika bakal nyampein pendapat yang bakal insightful banget dan bakal seru banget tentunya, dan kalian wajib banget sih pantau terus di video kali ini bareng Mas Dika. Oke. Untuk Mas Dika sendiri nih, setelah menjabat sebagai seorang pemimpin Himatika, apa sih Mas sebenarnya yang Mas rasain pertama kali? Ini saya pegang aja ya. Ya Jadi boleh, santai. jujur kalau sebagai pertama kali waktu tahu aku dilantik gitu ya sebagai ketua, jujur cukup berat, uh, cukup kaget juga, yang mana ini pengalaman pertama banget buat saya sebagai seorang pemimpin yang mana memimpin cukup banyak orang ya, dan juga informatika sendiri di UTY termasuk jurusan yang salah satu jurusan yang punya mahasiswa terbanyak, dan itu jadi suatu tantangan baru di sebuah himpunan. pengalaman yang baru yang benar-benar saya baru alami gitu ya. Mungkin Mas Rama ya. Tapi kan sebelumnya nih Mas Dika kan udah pernah menjabat nih. Tapi menurut Mas Dika ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan sebagai seorang pemimpin dan anggota mungkin ya? Ya, karena kan ya sebelumnya udah pernah satu periode ya di Himatika sendiri. Kalau perbedaan dari saya sendiri nggak terlalu banyak sebetulnya. Mungkin perbedaan yang kerasa jauh itu karena biasanya kan saya mewakili diri saya sendiri ya. Nah, cuma bedanya sekarang sebagai ketua himpunan, saya sebagai orang yang di depan untuk istilahnya mungkin jadi wajah dari Himatika sendiri. Jadi sekarang cukup memikul beban untuk seperti itu sih Mas. Tapi nih kalau ngomong-ngomong soal waktu nih, kan Mas Dika sendiri kan sebagai seorang pemimpin harus meluangkan waktu lebih banyak, terutama untuk mengurus-ngurus anggotanya yang banyak banget mungkin ya bisa dibilang. Terus gimana nih cara Mas Dika ngebagi waktu dan organisasi itu sendiri Mas? Jujur saya biasa time management saya itu ngebagi ya dari beberapa tingkat prioritas. Jadi kesibukan saya sendiri mungkin dari luar perkuliahan itu, selain jadi ketua himpunan, saya juga masuk di salah satu organisasi kegiatan kampus, itu TS Open House, dan
itu sebagai back end staff, dan juga uh, kemarin baru selesai kegiatan PKM. Jadi kemarin sebagai mahasiswa yang lolos pendanaan dari PKM, terus juga kesibukan lainnya itu mungkin nanti mendatang. Kebetulan saya sendiri ini ya keterima dari program magangnya kampus, jadi mungkin itu untuk time management biasa saya sendiri itu netapin skala prioritas sih. Jadi mana dulu hal-hal yang perlu diurus secara kepentingan gitu sih. Wah, bagus banget ya teman-teman. Ternyata pemimpin kita nih sangat luar biasa hebatnya. Gila. Siapa sangka sih ternyata kita tuh dipimpin oleh seorang yang tepat dan bagus banget lah bisa dibilang ya. Dengan backgroundnya yang ya bisa dibilang wah gila. Wah banget lah bisa dibilang. Gila. Terus ini nih Mas, selain perasaan kita bisa kali ngomongin apa sih sebenarnya ekspektasi atau harapan awal yang ingin dicapai sebagai seorang pemimpin. Oke, mungkin untuk sebagai pemimpin dulu ya. Uh, dari awal sendiri ya selayaknya kita sebagai organisasi ya. Harapan kita sih dari organisasi sendiri dan saya sendiri sebagai pemimpin itu bisa menjadi tempat untuk mahasiswa mewadahi dari kegiatan mahasiswa. Uh, nggak hanya dari kegiatan non teknis, tapi juga bisa lebih belajar dari kegiatan teknisnya. Jadi pengalaman-pengalaman mahasiswa itu tidak hanya terfokus di perkuliahan saja gitu Mas. Berarti Mas Dika nih banyak banget nih, bakal banyak banget pengalaman terkait organisasi sekaligus mahasiswa yang bakal berjalan bersamaan mungkin ya. Iya. Dan mungkin itu beban yang sangat berat sebagai seorang pemimpin seperti apa yang Mas Dika sampaikan, teman-teman. Tapi nih Mas, selain harapan, mungkin tujuan utamanya yang ingin dicapai di periode ini. Dan sebagian anak-anak informatika tuh sering banget nih nanyain ke aku, Rama, apa sih sebenarnya informatika ini yang ingin dituju dan dicapai? Mungkin dari Mas Dika sendiri nih bisa nyampein apa sih tujuan utama dari periode ini? Kalau tujuan utama dari periode ini ya untuk fokus saya sendiri dan mungkin fokus dari Himatika di periode ini tuh benar-benar kami ingin menjadi sebuah tempat atau wadah buat mahasiswa itu menyalurkan bakat dan kreativitasnya. Jadi kami sendiri ingin menjadi wadah tempat berkembangnya mahasiswa. Biasa dari kami mengadakan yang baru saja diadakan itu ada Himatik. Himatik itu Himatika Innovation Challenge, itu perlombaan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang belum mungkin belum merasa pede untuk berlomba, kami sediain tempat buat uh, berlomba mungkin di lingkup internal dulu. Jadi setidaknya mahasiswa tuh ada persiapan untuk berlomba di luar kampus gitu, mungkin contohnya ya. Bagus banget ya, berarti ini termasuk informasi juga nih bagi sobat Himatics yang belum kepoin IG kita dan terkait event-event kita. Ternyata kita tuh dikasih sebuah jembatan atau langkah awal ya sebagai seorang mahasiswa untuk menjadi lebih pede terkait dengan perlombaan atau mungkin terkait dengan skills yang mungkin bisa diasah dan lebih lanjut lagi dari Himatika Challenge. Itu keren banget sih teman-teman, kalian wajib cek IG-nya Himatics. Terus nih, apa sih dari target tersebut nih? Apakah ada pengalaman dari sebelumnya atau permasalahan yang ingin diselesaikan nih di periode ini? Mungkin kalau misal permasalahan, mungkin kita bicara secara general aja ya. Mungkin mahasiswa terutama kita Gen Z ini angkatan-angkatan 2023, 2024 ke atas itu sekarang ngerasa nggak sih kalau fenomena bahwa banyak yang berpikir organisasi itu kurang relevan gitu untuk kegiatan kampus gitu. Jadi itu salah satu jadi tantangan kami, itu bagaimana caranya buat
kami bisa menarik gitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang berpikiran seperti itu. Karena sebetulnya organisasi itu cukup penting dan saya sendiri termasuk yang merasakan benefitnya ya. Eh, Kenapa saya bisa mengikuti PKM, keterima magang dan lain-lain itu berawal dari Himatika sendiri gitu sih. Hmm. Berarti organisasi itu berperan penting bagi beberapa orang mungkin yang bisa ngerasain betapa indahnya organisasi gitu teman-teman. Mungkin kalau dari Mas Dika sendiri nih terkait benefit yang udah didapat, tapi ada nggak memungkinkan nggak sih kita nih sebagai seorang mahasiswa informatika dapat benefit tersebut juga walaupun kita nggak ikut informatika gitu? Nggak ikut Himatika maksudnya. Oh iya Iya. informatika, sorry sorry izin ya kan. Eh, Bisa banget. Jadi fokus dari kita juga untuk periode ini apa yang mau kita bawa yang angin baru mungkin ya dari kami mau mencoba untuk membuat volunteer-volunteer ya dari acara-acara yang kita buat, acara-acara yang kita wadahi buat volunteer. Jadi teman-teman kalau misal tertarik untuk setidaknya merasakan dulu sebagai pengurus anggota Hima itu bisa banget ikut volunteer. Jadi teman-teman tuh ada tahu gitu, tidak harus jadi pengurus dan untuk benefit apa tadi? Benefit gitu kita sebagai mahasiswa informatika apakah mungkin dapat benefit yang kayak Mas Dika dapat gitu di organisasi itu sendiri gitu loh. Oke, bisa banget sebetulnya. Jadi memang kadang mahasiswa-mahasiswa itu merasa eh, kurang dapat benefit dari organisasi ya. Dan Iya. menurut saya juga itu benefit tersebut itu memang bukan benefit yang datang sendiri. Itu eh, perlu ada sesuatu untuk kita sebagai mahasiswa tuh mengejar sendiri gitu. Hmm. Jadi kita sebagai Himatika ini udah ada wadahnya dan itu tergantung mahasiswanya mau untuk mengejar benefit tersebut atau tidak gitu. Jadi selain organisasi itu sendiri ternyata mahasiswa tuh bisa juga dapat benefitnya gitu ya. Bisa Ta- banget. Tapi kan ini ya Mas ya, kita tuh di informatika tuh bisa menjadi jembatan antara mahasiswa dan kampus gak sih Mas? Yang kayak misal ada lomba-lomba gitu, ada mungkin kayak dari pendanaannya gitu. Oke, kalau lomba-lomba ya. Sebetulnya di Himatika sendiri juga ada. Hmm. Himatika itu punya program Himatika Talent Hunt. Jadi teman-teman tuh sebetulnya kalau misal punya keinginan kuat untuk berlomba dan mungkin terkendala dari segi biaya karena ada biaya pendaftaran atau mungkin harus berlomba di tempat lomba yang ada di luar kota, itu tuh bisa mengajukan ke kami sebagai Hipmatika mewadahi untuk perlombaan-perlombaan tersebut dan kami ajukan ke kampus. Jadi nantinya dari kami itu bisa membantu terkait pendanaan tersebut. Sangat bermanfaat banget berarti ya Ya, kalau ikut ke organisasi ya kan. Ya ya, keren banget. Gila banget nih mantap. Eh, kan udah nih ngomongin soal perasaan, tujuan, harapan. Tapi kita nih belum ngomong nih untuk menghadapi tujuan dan harapan tersebut apa sih strategi yang udah Mas Dika siapkan dan mungkin apakah ada pendekatan atau kebijakan baru nih dari Mas Dika untuk Himatika ke depannya gitu. oke, kalau bicara tentang pendekatan ya, mungkin itu salah satunya dari kami yang berkomitmen memadai secara langsung, tidak harus menjadi pengurus, itu terkait volunteer, itu jadi eh, tempat wadah untuk teman-teman bisa kenal lebih dekat juga. Terus juga gimana tadi? Untuk ini sih Mas, pendekatan terhadap anggota Himatika sendiri atau mungkin kebijakan baru yang Mas Dika mungkin bisa dipikirkan untuk Himatika ke depannya satu periode. Ini tuh terkait gini Mas, kayak strategi yang menurut Mas Dika nih tepat dan kuat untuk Himatika ke depannya makin bagus atau mungkin sesuai dengan harapan dan tujuannya Mas Dika sendiri. Oke, kalau yang non teknis kan tadi udah ada ya, itu. Ya. Ini untuk teknisnya dari Hematika juga itu ada suatu program, itu program baru yang diusung dari Ristek, itu Hematika Dev Sprint yang
kami lagi usahakan untuk bisa berjalan. Jadi di program itu mungkin teman-teman yang ngerasa masih belum punya skill teknis secara kuat gitu atau mungkin secara portofolio. Karena saya sendiri dulu itu sempat ngerasain. Jadi salah satu keresahan saya ya waktu awal-awal kuliah atau awal-awal maba itu kuliah dari semester 1 sampai semester 3 atau mungkin semester 4 itu masih ngerasa belum punya apa-apa gitu. Belum belum punya sesuatu untuk diperlihatkan. Jadi belum punya nilai untuk saya bawa sebagai oh ini hasil dari saya berkuliah informatika atau di masa itu kalau saya ditanya kuliah informatika udah 4 semester udah dapat apa gitu. Nah itu dari kami ini keresahan dari beberapa dari teman kami yang seperti itu. Jadi dari kami tuh berencana ingin membuat program yang mewadahi teman-teman semua buat untuk portofolio secara nyata. Jadi teman-teman yang masih mungkin merasa belum punya portofolio dan masih belum tahu untuk menunjukkan apa, kami ingin mewadahi teman-teman tuh biar teman-teman bisa istilahnya punya portofolio yang secara nyata di-deploy seperti itu sih Mas. Terutama di bidang informatika ya, di bidang IT. Banyak banget ya ternyata inovasi dan strategi yang Mas Dika pikirkan dan untuk Himatika ke depannya. Karena menurut saya nih, setelah kita berbicara panjang dan lebar tuh kayak ngerasa ternyata selain anggota Himatika itu sendiri, ternyata anak-anak mahasiswa informatika juga merasakan benefitnya secara tidak langsung dengan mendekati kita gitu ya Mas, mendekati organisasi itu sendiri ya kan. Nah, bagus banget sih ternyata. Tapi eh, efektif nggak sih Mas kalau semisal orang-orang tuh gak nyari tahu atau mungkin orang-orang tuh tahu cuman apa ya, kurang mau apa ya, untuk mendaftar gitu loh, kayak Minat mungkin ya. oh iya minatnya, mungkin ya minatnya kayak apa ya, kayak bingung gitu loh, kayak kalau daftar bisa nggak ya gitu, kayak Hmm. enak nggak ya gitu. Kan banyak sih ternyata mahasiswa tuh kayak introvert, ada juga yang kayak udah tahu tapi nggak mau daftar. Mungkin nggak kalau misal kita tuh ngadain pendekatan lebih langsung gitu ke mahasiswanya dengan memberikan informasi-informasi terkait tentang volunteer atau defense tersebut gitu, untuk memantapkan strategi Mas Dika tadi. Oke, pendekatan ya. Jujur mungkin teman-teman yang mungkin merasa masih kurang gitu mungkin yang ada eh, aspirasi buat kita Himatika, kami juga selalu menyediakan, kami selalu terbuka buat masukan dari teman-teman semua. Kami juga punya namanya program ASIK. Jadi ASIK itu program dari humas kami, itu mewadahi semua aspirasi dari mahasiswa informatika, teman-teman semua buat eh, mengeluarkan aspirasinya gitu. Jadi dari kami juga bisa tahu apa sih kendalanya gitu. Dari kami bisa belajar untuk eh, lebih membuat pendekatan yang lebih terarah ke mahasiswa tersebut. Ya. Mantap sih untuk kedepannya periode ini teman-teman sobat informatics, untuk biar tahu nih inovasi dan strategi biar berjalan dengan baik, teman-teman wajib banget sih tetap stay tune di episode ini dan bisa pantau juga di media-media sosial informatika gitu ya. Terus selain harapan dan tujuan yang sangat indah, mungkin ada nggak sih tantangan yang kepikiran nih di Mas Dika sendiri untuk yang bakal dihadapin nih di Matika sebagai seorang pemimpin? Tantangan tersendiri ya, jujur jujur karena ini juga pengalaman pertama saya ya. Jadi ini juga saya banyak belajar gimana caranya menghadapi orang, bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai seorang pemimpin atau mungkin sebagai seorang teman gitu. Itu tantangan banget beneran. Dan itu ya balik lagi ke yang awal tadi, yang terkait pandangan gen kita tentang organisasi ya. Nah, Hmm.
itu juga tantangan bagi kita. Jadi bagaimana cara kita tuh bisa untuk stay terus on the track untuk memikat mahasiswa seperti itu. Jadi eh, kami selalu berusaha buat organisasi ini terasa relevan dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak, kalau dari saya sendiri pengen yang tidak terlalu kaku gitu, tidak terlalu istilahnya mungkin Formal. eh, tradisional ya, organisasi secara Hmm. tradisional gitu ya mungkin ya. Ya jadi juga di sini juga kami lagi coba pendekatan-pendekatan baru buat teman-teman gitu. Berarti tantangannya tersendiri itu bagaimana menyalurkan kita sebagai organisasi ke mahasiswanya itu sendiri ya. Iya betul sekali. Tapi menurut Mas Dika tuh kan terkait soal pendekatan nih. Sebenarnya pendekatan apa sih yang menurut Mas Dika tuh efektif dan nyaman bagi seorang mahasiswa ketika mengobrol terkait organisasi ya? Karena banyak kan mahasiswa tuh ngerasa ah apa nih organisasi takutnya sibuk ya kan, Ya, nggak bisa ngebagi waktu segala macem. Mungkin bisa dijelasin Mas strategi yang tepat dan nyaman gitu yang efektif bagi seorang mahasiswa buat kenal kita gitu lebih lanjut. mungkin itu sih. Jadi dari mahasiswa tuh masih belum tahu secara penuh atau benefit dari organisasi tersebut. Jadi uh, sebenarnya dari kita sendiri itu, mungkin dari Mas Rama juga ini ya merasakan ya, Iya benar benar. organisasi uh, memang butuh beberapa ini ya, butuh beberapa meluangkan waktu, tapi uh, itu masih mungkin banget disambi oleh kuliah. Dan itu juga terutama di UTY ya, karena di UTY itu kan ada syarat kelulusan kita, butuh yang namanya sertifikat 10 poin plus plus gitu ya untuk mendukung Hmm. ijazah itu. Nah, dengan ikut organisasi ini sebetulnya teman-teman tuh nggak terlalu khawatir buat dapetin itu. Jadi nggak terlalu untuk cari-cari lagi yang namanya sertifikat, poin-poin seperti itu. Hmm. Banyak banget ya dari harapan, strategi dan tujuan tuh banyak banget ternyata. Jujur loh guys, jujur, jujur. Aku tuh baru di Himatika dan aku tuh baru ngerasain benefit-benefit yang menurutku tuh ngebikin aku tuh ngerasa wow gitu. Ternyata informatika tuh nggak cuma terkait coding dan belajar gitu. Ternyata ada organisasi yang ngebuat diri kita tuh makin ngerasa level up lah ibaratnya. Hmm, Ya nggak cuma terkait gimana cara kita ngobrol sama orang-orang, ya. tapi juga dengan dengan organisasi itu skill kita juga terupgrade guys. Kayak tadi yang Mas Dika bilangin ada dev sprint yang bakal ngajarin kita untuk ya bisa menjadi portofolio awal-awal kita guys. Dan juga ada asik yang bisa mendekatin kita antara organisasi dan mahasiswa. Jadi apa ya, di kepemimpinannya Mas Dika ini menurut saya tuh banyak banget benefit yang dikasih dan mungkin nanti kedepannya dari mahasiswa informatika sendiri dari teman-teman ya contohnya sobat informatics tentunya yang bakal ngerasain ngerasain gimana sih benefitnya kita di dalam sebuah organisasi gitu. Dan kita lanjut ke pertanyaan kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Kesimpulan nih di akhir periode nih menurut Mas Dika pencapaian apa yang bisa tercapai sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin nih? Oke, capaian ya, indeks keberhasilan ya. Kalau dari saya sendiri, keinginan saya secara langsung itu gimana kita bisa dianggap berhasil itu kalau kita udah jadi benar-benar jadi wadah yang mewadahi mahasiswa, terutama karena kita lingkupnya di informatika ya. Jadi uh, berhasil benar-benar mewadahi mahasiswa informatika untuk jadi wadah berkembangnya teman-teman semua. Dan mungkin dari teman-teman juga ngerasa
anak IT tuh ngapain sih organisasi ya? Kan kerjaan kita ngomong sama laptop. Iya. Makanya ya itu menurut saya agak kurang relevan juga ya karena kita juga sebagai programmer nantinya kalau misal udah lulus dari perkuliahan atau terjun ke dunia nyata itu penting banget yang namanya soft skill, cara kita menghadapi orang itu. Jadi percuma kalau misal teman-teman jago ngoding tapi teman-teman ini nggak bisa nyampain apa yang teman-teman bisa, dan itu juga eh, nggak bakal, mungkin nggak bakal terlihat si skillnya itu. Jadi butuh banget teman-teman itu bagaimana caranya sih menghadapi orang, bagaimana caranya untuk berbicara, dan bagaimana caranya untuk meyakinkan orang, seperti itu. Jadi nggak, memang sangat penting banget untuk kita anak IT itu bisa yang namanya skill teknis, tapi juga harus tetap dibarengin sama soft skill. Nah, menurut saya sih seperti itu ya. Karena memang ya terasa juga di saya benefitnya dari bagaimana cara menghadapi orang itu, dan itu membuat saya bisa mendapatkan hal-hal yang istilahnya dari awal itu saya nggak kepikiran dari awal masuk kuliah itu. Gitu. Berarti saat ini ya sangat mendalam banget apa yang disampaikan Mas Dika tuh. Tentunya ngebuat saya selaku host ya ngerasa kalau di periode ini tuh Himatika tuh melakukan sebuah langkah yang besar yaitu terkait inovasi yang diberikan, strategi yang ada, harapan dari seorang pemimpinnya. Ya, menurut saya tuh semoga bakal ini ya, bakal tercapai apa yang diharapkan dan apa yang dituju, dan strategi-strategi tersebut tuh semoga efektif dan paten buat kita terutama mahasiswa informatika, biar kita tuh ngerasain benefitnya dan sama-sama ngerasa kalau kita tuh walaupun nggak ikut organisasi ikutan berkembang secara tidak langsung. Mungkin itu aja mungkin ya Mas untuk episode kali ini dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mungkin bisa dibilang berat banget nih pertanyaannya. Cukup serius ya sebenarnya. Cukup serius Aku ya. tidak terlalu menyangka sih karena ini kira bakal nyantai aja gitu, ternyata serius banget ini. Karena ya emang mungkin ya karena ini perkenalan dan pendekatan Oke. yang dimana apa ya sobat informatik tuh biar tahu nih tujuan kita sebagai Himatika gitu apa sih gitu, benefit yang bakal didapat nih gitu ya. Mungkin itu aja sih Mas, terima kasih banyak untuk Mas Dika sharing dan diskusi yang sangat insightful hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberi gambaran semangat baru buat seluruh anggota Himatika. Jangan lupa terus dukung program dan kegiatan Himatika ke depannya. Saya Ramadhan pamit undur diri. Sampai jumpa di Himapods episode berikutnya. Bye-bye.